Annyeonghaseyo yorobun, kali ini kita belajar struktur kalimat present tense dalam bahasa Korea. Kalimat present tense seperti yang kita ketahui adalah kalimat yang menunjukkan tentang keadaan atau kondisi yang terjadi di masa kini atau di waktu sekarang. Entah itu hari ini, pagi ini, siang ini, malam ini, yang waktu kini. Intinya, apa yang terjadi saat ini atau apa yang kamu lakukan pada saat ini, itulah yang dinamakan present tense. Sekarang kita ke rumusnya atau ciri-cirinya. Yang pertama, AKD plus biapnida atau AKD plus semnida. Yang biapnida ini untuk AKD yang berakhiran huruf vokal, sedangkan yang semnida ini untuk AKD yang berakhiran huruf konsonan. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan AKD ini singkatan dari akhiran kata dasar. Untuk mencarinya dengan cara menghilangkan kata da yang ada di akhir kata kerja maupun kata sifat. Ini untuk yang formal. Kemudian yang informalnya AKD plus ayo atau oyo. Ini juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bukan cuma ini saja, tapi ada beberapa. Di antaranya ada heyo, ada woyo, dan ada perubahan-perubahan lainnya. Silakan bisa disimak melalui link yang ada di deskripsi ini. Kalimat present tense ini bisa juga dijadikan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Rumusnya atau ciri-cirinya AKD plus biapnika atau AKD plus semnika. Ini sama, yang biapnika ini untuk AKD yang berakhiran huruf vokal, sedangkan yang semnika ini untuk AKD yang berakhiran huruf konsonan. Kemudian yang informalnya yaitu AKD plus ayo atau oyo, sama kayak yang di sini. Bedanya terletak pada intonasinya. Sekarang kita ke contohnya. 저는 학교에 갑니다. Cara mengartikannya, 저는 dulu artinya saya, kemudian langsung ke belakang. 갑니다 artinya pergi. 학교에 ke sekolah. Saya pergi ke sekolah. Nah, ciri-ciri dari present tense, kita cukup memperhatikan kata yang paling belakang. Di sini ada 갑니다. Ini berasal dari ka dan biapnida. Ka ini merupakan AKD. Kata aslinya kada. Karena kita mencari AKD-nya, maka adanya dibuang, tinggal K. Dan K ini berakhiran huruf vokal A, maka tambahannya yang biapnida, jadinya 갑니다. Ini menunjukkan kalimat present tense, kalimat masa kini atau waktu sekarang. Jadi ketika saya bilang saya pergi ke sekolah, maka waktu kejadiannya yaitu pada hari ini, pada saat ini, karena kalimat ini merupakan kalimat present tense. Ini tadi yang formal, sedangkan yang informalnya 저는 학교에 가요. Nah, di sini pakainya yang kayo. Ciri-ciri dari informal yaitu ayo atau oyo. Kenapa bisa berubah seperti ini? Silahkan bisa cek link yang ada di deskripsi ini. Kemudian jika kita mau menjadikan kalimat interrogatif, maka jadinya 학교에 갑니까? Apakah kamu pergi ke sekolah? Pakainya yang biapnika karena di sini akhiran kata dasarnya huruf vokal A. 학교에 갑니까? Apakah kamu pergi ke sekolah? Kemudian yang informalnya 학교에 가요. Nah, ini intonasinya yang beda. Kalau yang atasnya ini intonasinya datar. 저는 학교에 가요. Sedangkan yang di bawah ini 학교에 가요, intonasinya agak naik. Kemudian jawabannya yang formal, 네, 학교에 갑니다. Iya, saya pergi ke sekolah. Kenapa kok ada saya? Karena kita menjawab dari pertanyaan yang ditanyakan kepada teman kita. Jadinya tidak perlu memakai kata 저는. Langsung saja 학교에 갑니다. Artinya sama, saya pergi ke sekolah. Yang informalnya, 네, 학교에 가요. Iya, saya pergi ke sekolah. Sama, intonasinya datar. 네, 학교에 가요. Contoh lagi, 하나니 있습니까? Apakah ada Hanan? Hanan artinya Hanan karena nama orang. 있습니까? It artinya ada. Semnika ini menunjukkan kalimat interrogatif atau pertanyaan. Jadi boleh diartikan apakah. Apakah ada Hanan?
untuk yang formal. Sedangkan informalnya hanani issoyo, pakainya yang oyo. Kenapa bisa begitu? Silahkan bisa cek link yang ada di deskripsi ini. Apakah ada hanan? Jawabannya 네, 있습니다. Ini untuk yang formal. 네, iya, 있습니다, ada. Atau yang informalnya 네, 있어요. Iya, ada. Nah, kalimat ini menunjukkan kalimat present tense. Kemudian contoh lagi, 지금 뭐 해요? Sekarang melakukan apa atau sekarang lagi apa? 지금 artinya sekarang, 뭐 itu apa, 해요 artinya melakukan. 지금 뭐 해요? Jawabannya 잠을 자요. Ini intonasinya datar, kalau yang ini agak naik. 지금 뭐 해요? 잠을 자요. Artinya tidur-tiduran. Contoh lagi, 지금 공부해요? Sekarang apakah kamu belajar? 공부해요 ini artinya belajar. Kenapa kok ada tambahan kamu? Karena kita ini menanyakan tentang orang yang diajak bicara. 지금 공부해요? Sekarang apakah kamu belajar? Jawabannya 네, 지금 공부합니다. Iya, sekarang saya belajar. Oke, semoga paham. Saya tambahi sedikit penjelasan tentang formal dan informal. Yang formal ini digunakan ketika kita berbicara dalam situasi yang formal, seperti ketika kita sedang rapat, atau ketika kita sedang presentasi, atau ketika juga sedang menyiarkan sebuah berita. Selain itu, tentunya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua atau kepada atasan kita. Kemudian yang informal ini digunakan untuk kehidupan sehari-hari, baik itu di kalangan keluarga, kemudian teman-teman, hingga ke teman dekat. Informal ini termasuk sopan. Untuk yang tidak sopannya, itu kita tinggal buang kata yo-nya yang ada di belakang. Misal seperti ini, 잠을 자요, ini masih sopan informal. Tapi kalau informalnya yang tidak sopan, maka kita buang kata yo. 잠을 자. Seperti itu, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan bisa berkomentar. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.